Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita, pernahkah Anda mendengar mukjizat agung ketika bulan benar-benar terbelah di langit Mekah? Peristiwa ini bukan dongeng, bukan ilusi, tapi tercatat dalam riwayat-riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Bahkan Allah sendiri abadikan dalam Al-Quran, surat Al-Qamar. Mari kita berdoa, semoga Allah bukakan hati kita untuk memahami sejarah ini dengan iman yang jernih, dan semoga kisah ini menambah keyakinan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Simak video ini sampai akhir, karena kita akan mengurai kisahnya secara runtut, dari tantangan Quraisy, mukjizat yang terjadi, reaksi keras kepala, hingga bagaimana wahyu turun mengabadikannya. Insya Allah, setiap bagiannya penuh pelajaran besar untuk hidup kita hari ini. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Tantangan Quraisy. Ketika dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendapatkan perhatian di Mekah, keresahan para pemuka Quraisy semakin besar. Awalnya, mereka menyepelekan seruan tauhid itu. Mereka menganggapnya hanyalah ucapan seorang anak yatim dari Bani Hashim yang tidak memiliki harta, pengaruh, maupun kekuatan politik. Namun, seiring waktu, mereka menyadari bahwa seruan Rasulullah tidak bisa diremehkan. Kata-kata beliau menyentuh hati. Bacaan Al-Quran yang dilantunkan begitu indah, dan ajaran yang dibawa semakin banyak memikat orang-orang Mekah, terutama dari kalangan lemah dan tertindas. Di sisi lain, Quraisy merasa posisi mereka sebagai pemuka bangsa Arab mulai terancam. Selama ini, mereka disegani karena menjadi penjaga Ka'bah, tempat ibadah yang diagungkan suku-suku Arab. Mereka juga diuntungkan secara ekonomi dari tradisi haji jahiliyah dan penyembahan berhala. Maka, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa ajaran tauhid, ajaran yang menolak semua sesembahan selain Allah, otomatis kedudukan Quraisy dipertaruhkan. Tokoh-tokoh seperti Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, Abu Lahab, dan tokoh-tokoh lainnya sering mengadakan pertemuan rahasia. Mereka berdiskusi bagaimana cara menghadapi Rasulullah. Dalam riwayat-riwayat sahih disebutkan berbagai upaya mereka, yaitu menuduh beliau sebagai penyair, tukang sihir, bahkan orang gila. Tetapi tuduhan itu tidak berhasil melemahkan pengaruh dakwah. Masyarakat Mekah masih penasaran. Sebagian bahkan diam-diam tergerak untuk mengikuti Rasulullah. Abu Jahal, yang terkenal sebagai musuh paling keras, merasa perlu strategi baru. Menurutnya, sekedar menuduh Nabi dengan kata-kata tidak cukup. Mereka harus meminta sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Dengan begitu, bila Nabi tidak mampu memenuhi permintaan itu, mereka bisa mempermalukan beliau di depan umum. Mereka bisa menyebarkan bahwa Rasulullah hanyalah pendusta dan dakwahnya bisa dihentikan. Dalam suasana inilah muncul gagasan untuk meminta tanda besar, bukan sekedar perdebatan logika, tetapi sebuah fenomena langit. Dalam sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, para pemuka Quraisy berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, jika engkau benar-benar seorang nabi, maka tunjukkan kepada kami tanda, belah bulan untuk kami, sehingga kami bisa melihatnya dengan mata kepala." Ucapan ini bukanlah permintaan tulus untuk mencari kebenaran. Sebaliknya, itu adalah bentuk tantangan, bahkan ejekan. Mereka tahu bahwa tidak ada manusia yang bisa mengendalikan benda langit sebesar bulan. Harapan mereka, Nabi akan menolak atau tidak mampu. Lalu mereka bisa menuduh beliau sebagai pembohong. Al-Wahidi dalam Asbabun Nuzul menyebutkan bahwa permintaan Quraisy itu datang dari tokoh-tokoh besar mereka. Di antaranya adalah Abu Jahal bin Hisham,
Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, dan lainnya. Mereka sepakat mengajukan tantangan ini sebagai cara terakhir untuk mempermalukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menariknya, para ulama tafsir menjelaskan bahwa sikap Quraisy itu tidak muncul begitu saja. Mereka sudah terbiasa menuntut mukjizat kepada para nabi sebelumnya. Dalam Al-Quran, kita membaca bagaimana kaum terdahulu selalu menuntut tanda-tanda fisik dari para nabi mereka. Misalnya kaum Samud yang menuntut Nabi Soleh menunjukkan unta betina dari batu. Namun, sejarah menunjukkan bahwa meskipun mukjizat itu diberikan, orang-orang kafir tetap menolak. Demikian pula Quraisy, mereka hanya mencari alasan untuk tetap dalam kesombongan mereka. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menegaskan bahwa peristiwa permintaan ini adalah awal dari mukjizat besar yang kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Qamar. Quraisy menuntut bukti dengan nada meremehkan. Mereka ingin menguji Rasulullah dengan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Tetapi mereka lupa bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar seorang nabi, maka mukjizat itu bukan dari beliau, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tantangan Quraisy untuk membelah bulan bukanlah pencarian jujur akan kebenaran. Itu adalah usaha politik, usaha psikologis, dan usaha sosial untuk menekan Nabi. Mereka ingin menjadikan mukjizat sebagai bahan ejekan, bukan sebagai pintu menuju iman. Namun, justru dari tantangan itu lahirlah mukjizat besar yang kelak menjadi salah satu tanda kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling jelas. Mukjizat terjadi. Setelah Quraisy mengajukan tantangan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan, suasana Mekah menjadi tegang. Tantangan itu diucapkan dengan penuh ejekan, seolah-olah mustahil seorang manusia dapat melakukan hal semacam itu. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab dengan kemarahan atau debat panjang. Beliau tahu bahwa mukjizat bukanlah sesuatu yang muncul dari kemampuan pribadi seorang nabi. Mukjizat hanyalah tanda yang Allah turunkan untuk menguatkan kerasulan hamba pilihannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi permintaan itu dengan doa. Dalam riwayat disebutkan, beliau memohon kepada Allah agar ditunjukkan tanda yang mereka minta. Doa seorang nabi tidak pernah sia-sia. Ia bukan sekedar permohonan, tetapi bentuk tawakal total kepada Sang Pemilik langit dan bumi. Saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Allah mengabulkan doa nabinya. Bulan yang selama ini menjadi pemandangan langit malam tiba-tiba terbelah. Peristiwa ini tidak hanya dilihat oleh Rasulullah seorang diri. Para sahabat yang hadir juga menyaksikannya dengan mata kepala mereka. Dalam riwayat sahih disebutkan, mereka melihat bulan terbelah menjadi dua bagian. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Bukhari sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, orang-orang Mekah meminta Rasulullah memperlihatkan suatu tanda. Maka beliau memperlihatkan bulan terbelah menjadi dua, hingga mereka melihat gunung berada di antara kedua belahan itu. Riwayat serupa juga terdapat dalam Sahih Muslim. Hadis ini menjadi penguat utama bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Dalam riwayat lain disebutkan, bulan terbelah hingga tampak satu bagian di atas bukit dan satu bagian di sisi lainnya. Artinya, fenomena ini bukan sekedar fata morgana atau ilusi optik. Para saksi melihat dengan jelas perbedaan posisi dua potongan bulan. Para ulama tafsir juga menegaskan kebenaran mukjizat ini. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa peristiwa terbelahnya bulan adalah mukjizat nyata yang Allah tampakkan untuk meneguhkan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu menjadi jawaban langsung atas tantangan Quraisy, dan Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran surat Al-Qamar. Sebagian orang mungkin bertanya, apakah mungkin
bulan benar-benar terbelah secara fisik. Ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa mukjizat sifatnya di luar kebiasaan alam. Ia bukan sekedar fenomena sains biasa, melainkan sesuatu yang Allah ciptakan khusus untuk menunjukkan kebenaran seorang nabi. Karena itu, tidak perlu ditafsirkan ulang dengan logika modern atau dijelaskan dengan teori astronomi. Yang terpenting, peristiwa ini sahih berdasarkan riwayat mutawatir dan diabadikan di dalam Al-Quran. Menariknya, peristiwa ini tidak hanya diriwayatkan oleh satu orang. Ada banyak sahabat yang menjadi saksi mata, seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah, dan lainnya. Imam Al-Baghawi dalam Mu'alimut Tanzil mencatat bahwa peristiwa ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat dengan jalur yang berbeda-beda, sehingga derajatnya mencapai tingkat mutawatir. Artinya, mustahil peristiwa ini hanya rekayasa atau khayalan. Lebih jauh lagi, ulama menjelaskan bahwa peristiwa bulan terbelah bukanlah hal yang berlangsung lama. Itu adalah kejadian singkat, sekilas, namun cukup jelas untuk dilihat oleh siapa saja yang memperhatikannya. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan, para saksi melihat bulan terbelah, lalu kembali bersatu setelah itu. Maka, mukjizat ini terjadi tepat sesuai yang dibutuhkan. Cukup lama untuk disaksikan, namun tidak menetap selamanya karena sifat mukjizat memang hanya untuk menunjukkan tanda, bukan mengubah sistem alam semesta. Bagi sahabat Rasulullah, peristiwa ini semakin meneguhkan iman mereka. Mereka tahu bahwa Rasulullah tidak mungkin mampu melakukannya sendiri. Hanya Allah yang berkuasa atas benda langit. Maka, terbelahnya bulan menjadi bukti jelas bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Namun, bagi orang-orang Quraisy yang hatinya sudah keras, mukjizat sebesar ini justru akan mereka tolak. Inilah yang menjadi pintu masuk bagian berikutnya. Bagaimana kaum kafir bersaksi setelah menyaksikan langsung kejadian luar biasa yang mereka sendiri minta. Reaksi Quraisy. Ketika bulan benar-benar terbelah di hadapan mata mereka, orang-orang Quraisy sejenak terdiam. Mereka yang tadinya menentang Nabi dengan penuh keyakinan tiba-tiba kehilangan kata-kata. Mukjizat yang mereka anggap mustahil ternyata nyata terjadi. Dua bagian bulan terlihat jelas, hingga tampak bukit memisahkan keduanya. Para sahabat menegaskan penglihatan itu, dan Quraisy pun tidak bisa mengingkari bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama. Karakter orang kafir Quraisy memang keras, sebagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Mereka tidak mencari kebenaran, tetapi mencari alasan untuk lari dari kebenaran. Dalam riwayat-riwayat sahih, setelah menyaksikan bulan terbelah, mereka segera berkata, "Muhammad telah menyihir kita. Ia menipu mata kita dengan sihirnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuduhan sihir ini bukan hal baru. Sejak awal dakwah, Quraisy sudah sering melabeli Nabi dengan tuduhan serupa. Allah mengabadikan di dalam Al-Quran bagaimana mereka menuduh beliau sebagai penyair, dukun, bahkan orang gila. Sihir adalah tuduhan yang paling sering mereka gunakan. Karena dengan itu, mereka bisa menjelaskan hal-hal di luar akal tanpa harus mengakui kerasulan beliau. Jadi, ketika bulan terbelah, mereka pun kembali menggunakan senjata lama. Ini sihir. Tetapi sebagian dari mereka menyadari kelemahan tuduhan itu. Sihir, kata mereka, biasanya hanya berpengaruh pada orang yang ada di dekat pelaku. Kalau memang Rasulullah menyihir mereka, bagaimana dengan orang lain di luar Mekah? Apakah seluruh masyarakat Arab juga terkena sihirnya? Dari sinilah muncul bisikan di kalangan Quraisy. Mari kita tunggu rombongan musafir dari luar. Jika mereka juga melihat bulan terbelah, berarti ini bukan sihir. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa peristiwa ini menjadi titik penting. Quraisy tidak bisa lagi mengingkari bahwa mereka melihat sesuatu, tetapi mereka mencari jalan untuk membantahnya. Tuduhan sihir adalah satu-satunya pelarian mereka.
Ibnu Katsir juga menegaskan dalam tafsirnya, meski mukjizat besar terjadi, orang kafir tetap menolak dengan alasan yang tidak masuk akal. Itulah sifat orang yang hatinya tertutup hidayah. Sikap Quraisy ini mengingatkan kita pada pola kaum terdahulu. Kaum Fir'aun menuduh Nabi Musa alaihissalam sebagai tukang sihir ketika tongkat beliau berubah menjadi ular besar. Kaum Samud menolak unta Nabi Soleh meski sudah muncul dari batu dengan mengatakan itu hanyalah tipuan. Demikian pula Quraisy, ketika bukti terang benderang hadir di depan mata, mereka tetap memilih penolakan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa bulan terbelah menjadi dua bagian hingga mereka melihatnya dengan jelas. Tetapi kaum Quraisy tetap berkata, ini hanyalah sihir yang berkelanjutan. Istilah sihir mustamir yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 2 menunjukkan bahwa mereka menuduh Nabi melakukan sihir yang terus-menerus, bukan sekali saja. Artinya mereka tidak sekedar menolak, tetapi menuduh Nabi punya kekuatan jahat yang bisa menipu manusia kapan saja. Disinilah terlihat watak keras kepala mereka. Bukti di depan mata tetap mereka putar balikan. Mereka tidak bisa menolak fakta bulan terbelah, tapi mereka bisa mengubah narasi. Ini bukan mukjizat, ini adalah sihir. Strategi ini mereka gunakan untuk menjaga gengsi di depan pengikut mereka. Jika mereka langsung mengakui, itu berarti menerima kebenaran Rasulullah. Tetapi dengan menuduh sihir, mereka bisa mempertahankan posisi tanpa kehilangan wibawa. Perlu digarisbawahi, tuduhan ini tidak lahir dari kebingungan semata, melainkan dari kesombongan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir ayat Al-Quran surat Al-Qamar menyebutkan, kaum Quraisy berkata, dia telah menyihir kita. Lalu mereka saling berbisik untuk mencari pembenaran. Mereka tidak mau tunduk kepada kebenaran karena itu berarti mereka harus meninggalkan berhala-berhala yang selama ini menjadi sumber kehormatan dan keuntungan ekonomi mereka. Oleh sebab itu, sebagian tokoh mereka berkata, tunggu musafir dari luar Mekah. Kalimat ini penting karena menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tahu peristiwa itu nyata. Kalau tidak nyata, buat apa menunggu pengakuan dari orang luar? Tetapi hati mereka terlalu keras untuk mengakui langsung. Dengan demikian, reaksi Quraisy setelah bulan terbelah adalah contoh nyata bagaimana kesombongan bisa menutup mata hati manusia. Mukjizat bukan sekedar keajaiban, tetapi ujian. Bagi yang sombong, mukjizat menjadi alasan baru untuk menolak. Dan Quraisy memilih jalan yang kedua, menolak dengan tuduhan sihir, lalu menunda keputusan dengan alasan menunggu saksi dari luar Mekah. Konfirmasi dari luar Mekah. Beberapa hari setelah peristiwa bulan terbelah, suasana Mekah menjadi dipenuhi desas-desus. Berita tentang fenomena langit itu cepat menyebar. Bukan hanya penduduk Mekah yang membicarakannya, tetapi juga orang-orang dari luar. Setiap kali kafilah dagang tiba, kaum Quraisy segera mendekati mereka dengan pertanyaan yang sama. Apakah kalian melihat sesuatu yang aneh di langit beberapa malam yang lalu? Dan jawaban yang mereka terima justru membuat tuduhan sihir semakin lemah. Para musafir dari Syam, Yaman, dan berbagai arah Jazirah Arab memberikan kesaksian yang sama. Ya, kami juga melihat bulan terbelah di langit. Itu terjadi jelas, tidak samar-samar, dan kami semua menyaksikannya. Riwayat ini diriwayatkan oleh banyak sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menegaskan, bulan terbelah pada masa Nabi menjadi dua bagian. Orang-orang Quraisy melihatnya, lalu Nabi bersabda, saksikanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebagian riwayat tambahan, dikisahkan bahwa musafir dari luar juga memberikan kesaksian serupa. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ketika rombongan musafir datang, kaum Quraisy bertanya kepada mereka, dan mereka pun membenarkan peristiwa itu. Kesaksian orang luar ini sangat penting. Quraisy sebelumnya mencoba bersembunyi di balik tuduhan sihir lokal.
Mereka mengatakan, kalaupun bulan tampak terbelah, itu karena Rasulullah menyihir mata orang-orang Mekah. Tapi begitu musafir dari luar juga menyatakan hal yang sama. Alasan itu runtuh. Tidak mungkin Nabi melakukan sihir ke seluruh penduduk Arab dari jarak ratusan kilometer. Sihir tidak bisa menjangkau semua orang di berbagai penjuru pada waktu yang sama. Titik inilah yang menjadi bukti kuat bahwa peristiwa bulan terbelah bukan ilusi, bukan halusinasi, dan bahkan bukanlah sihir. Itu adalah mukjizat yang benar-benar nyata. Bukan hanya komunitas kecil di Mekah yang menyaksikannya, tetapi juga para saksi dari luar. Fakta ini semakin menegaskan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 1-2. Telah dekat datangnya hari kiamat dan bulan pun telah terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, sihir yang terus-menerus. Namun, alih-alih tunduk, hati Quraisy justru semakin keras. Mereka sudah tidak bisa lagi menyangkal peristiwa itu. Tetapi, mereka memilih mengabaikan kebenaran. Bahkan sebagian pemuka Quraisy berkata dengan nada meremehkan, ini hanyalah sihir yang terus berulang. Muhammad selalu mencari cara untuk menipu kita. Sikap ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Orang kafir Quraisy tidak mampu menolak realita, tetapi mereka mencari-cari alasan untuk menutupinya. Mereka sudah mendengar kesaksian dari berbagai arah, tetapi karena kesombongan dan kepentingan mereka terhadap berhala, mereka memilih menolak. Bagi mereka, mengakui mukjizat Nabi berarti harus meninggalkan status quo, yaitu meninggalkan patung-patung, sistem sosial jahiliyah, dan keuntungan ekonomi dari penyembahan berhala. Dalam perspektif sejarah ini sangat logis. Mekah saat itu adalah pusat perdagangan sekaligus pusat peribadatan jahiliyah. Ribuan orang datang setiap tahun untuk tawaf di sekitar Ka'bah, membawa persembahan, dan menghidupi sistem ekonomi Quraisy. Kalau mereka mengakui Rasulullah SAW sebagai Rasul dengan mukjizat nyata, itu berarti mengakui bahwa semua berhala harus dihancurkan. Itu sama saja dengan mengguncang pilar utama kehidupan sosial ekonomi Quraisy. Karena itu, meski bukti sudah sangat kuat, penolakan tetap mereka pertahankan. Inilah sifat orang kafir yang Allah sebutkan dalam banyak ayat. Mereka bukan tidak tahu kebenaran, tetapi enggan mengakuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 14, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenaran itu. Ayat ini pas sekali menggambarkan sikap Quraisy. Mereka tahu bulan benar-benar terbelah. Mereka bahkan sudah mendengar kesaksian dari orang luar, tetapi karena kesombongan, mereka memilih menolak. Kesaksian musafir ini juga menjadi hujah yang sampai kepada generasi setelah mereka. Umat Islam kemudian meriwayatkan peristiwa ini secara mutawatir. Artinya, diriwayatkan oleh banyak sahabat dengan jalur berbeda sehingga tidak diragukan kebenarannya. Imam Al-Qurtubi menegaskan dalam tafsirnya, mukjizat bulan terbelah adalah satu mukjizat besar Rasulullah SAW yang diriwayatkan dengan sanad sahih dan diterima oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah. Dengan demikian, konfirmasi dari luar Mekah menjadi babak penting dalam kisah ini. Quraisy sudah tidak punya alasan logis lagi untuk menolak. Tuduhan sihir lokal gugur. Fakta bahwa peristiwa itu juga disaksikan dari Syam, Yaman, dan berbagai daerah lain memperkuat bahwa mukjizat ini benar-benar nyata. Tapi hati yang keras tetap memilih menutup diri, sehingga mukjizat justru menjadi saksi atas penolakan mereka. Wahyu mengabadikan mukjizat. Peristiwa bulan terbelah tidak berhenti sebagai cerita lisan atau ingatan orang-orang yang hadir di Mekah. Allah mengabadikan kejadian itu dalam wahyu Al-Quran, sehingga ia menjadi bagian dari kitab suci yang akan dibaca manusia hingga akhir zaman. Turunnya wahyu ini bukan sekedar penguat, tetapi juga sekaligus hujah permanen bahwa mukjizat tersebut benar-benar terjadi.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 1-2. Telah dekat datangnya kiamat, dan bulan pun telah terbelah. Dan jika mereka melihat suatu tanda, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Ayat ini mengandung dua penegasan yang saling terkait. Pertama, realitas mukjizat. Bulan benar-benar terbelah dengan izin Allah. Bukan ilusi, bukan perumpamaan, bukan pula kiasan. Kedua, respon keras kepala orang kafir Quraisy. Meskipun tanda itu nyata di depan mata, mereka memilih berpaling dan menuduh Nabi dengan tuduhan sihir. Para ulama tafsir dari generasi awal hingga sekarang menjelaskan bahwa ayat ini turun langsung berkenaan dengan peristiwa mukjizat bulan terbelah. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, dan sejumlah sahabat lain bahwa ayat ini terkait dengan kejadian nyata yang mereka sendiri saksikan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran menegaskan, mayoritas ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan terbelahnya bulan dalam ayat ini adalah mukjizat nyata pada zaman Rasulullah, bukan sekedar isyarat masa depan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemahaman Ahlus Sunnah konsisten. Peristiwa ini adalah sejarah nyata, bukan sekedar simbol atau perumpamaan. Namun, ada juga sebagian kecil ulama yang menafsirkan ayat ini sebagai tanda kiamat yang akan datang di masa depan. Pendapat ini disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafaitul Ghaib. Tetapi beliau sendiri menegaskan bahwa pendapat jumhur atau mayoritas ulama adalah bahwa peristiwa itu telah terjadi pada zaman Nabi. Dengan kata lain, ikhtilaf ada, tetapi mayoritas ulama tafsir dan ahli hadis menguatkan bahwa peristiwa ini sudah terjadi di masa hidup Rasulullah dan disaksikan langsung oleh kaum Quraisy. Hal lain yang ditekankan oleh para mufassir adalah susunan ayatnya. Allah tidak hanya menyebut bulan terbelah, tetapi mendahuluinya dengan kalimat telah dekat datangnya kiamat. Ini menunjukkan keterkaitan antara mukjizat dan peringatan besar. Seolah Allah ingin menegaskan, jika kalian masih mendustakan, maka ingatlah bahwa kiamat sudah dekat. Tanda-tanda besar sudah dimunculkan, namun hati kalian tetap berpaling. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah membuka surat ini dengan ancaman keras. Peristiwa bulan terbelah menjadi bukti nyata kerasulan Nabi, sekaligus isyarat bahwa waktu dunia tidak panjang lagi. Dunia sudah masuk fase akhir, dan kedatangan Rasul terakhir adalah salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Ayat kedua dari surat Al-Qamar ini juga menyingkap pola tetap orang kafir sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika mereka melihat sesuatu tanda, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Inilah persis yang dilakukan kaum Quraisy. Mereka sudah tidak bisa menyangkal fakta bulan terbelah. Mereka bahkan mendengar pengakuan musafir dari luar Mekah. Tetapi karena hati mereka sudah tertutup, mereka memilih mengulang tuduhan lama, yaitu Muhammad adalah seorang penyihir. Hal ini ditegaskan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di. Mereka berpaling dari kebenaran bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena kerasnya hati dan kebencian yang menguasai mereka. Inilah sifat orang kafir. Bukti sebanyak apapun tidak akan berguna jika hati menolak hidayah. Mengapa Allah mengabadikan peristiwa ini di dalam Al-Quran padahal sudah banyak saksi mata di masa itu? Ulama menjelaskan beberapa hikmahnya. Pertama, menjadi hujah abadi. Kalau peristiwa ini hanya disampaikan dari mulut ke mulut, generasi berikutnya bisa saja meragukan kebenarannya. Tapi ketika Allah menurunkan wahyu tentang itu, maka kedudukannya sahih, pasti, dan tidak terbantahkan. Kedua, menunjukkan pola penolakan. Allah ingin umat Islam tahu bahwa kerasnya penolakan bukan karena kurang bukti, tapi karena hati yang keras. Sehingga di zaman sekarang pun, jika orang kafir menolak Islam meski banyak bukti kebenaran, itu hanyalah pengulangan dari sikap Quraisy terdahulu. Yang ketiga, menghubungkan dengan akhir zaman.
Penegasan telah dekat datangnya kiamat memberi pesan bahwa kita hidup di fase akhir sejarah dunia. Kehadiran Rasul terakhir ditambah mukjizat besar adalah isyarat bahwa umat manusia harus lebih siap menghadapi kehidupan setelah mati. Yang keempat, pelajaran iman. Orang beriman akan semakin yakin dengan mukjizat ini, meski tidak menyaksikan langsung. Sebaliknya, orang kafir akan semakin keras kepala. Dengan begitu, mukjizat berfungsi sebagai ujian iman. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa mukjizat bulan terbelah adalah peristiwa nyata, sahih, dan diriwayatkan secara mutawatir. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan peristiwa itu diriwayatkan oleh banyak sahabat. Di antaranya adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Jubair bin Mu'tim, Huzaifah, dan lainnya. Riwayat-riwayat ini sahih sehingga tidak ada keraguan bahwa bulan benar-benar terbelah pada masa Nabi. Dengan turunnya wahyu, peristiwa bulan terbelah tidak lagi hanya menjadi sejarah Arab, tetapi menjadi bagian dari kitab suci yang dibaca seluruh dunia. Dari zaman sahabat, tabi'in, hingga kita hari ini, ayat-ayat itu terus dibaca dalam sholat, dihafalkan oleh anak-anak, dan diajarkan oleh para ulama. Inilah jaminan Allah bahwa mukjizat tersebut tidak akan pernah hilang ditelan waktu. Hikmah abadi untuk umat. Mukjizat bulan terbelah menjadi pelajaran besar bagi seluruh umat Islam. Dari sini kita memahami bahwa hidayah tidak lahir dari keajaiban semata. Sebab kenyataan sejarah menunjukkan sebagian orang yang tidak melihat langsung justru tidak beriman. Sebagian orang yang melihat langsung justru tidak beriman. Sementara orang-orang beriman yang menyaksikannya semakin kokoh keyakinannya. Artinya, iman bukan hasil dari penglihatan fisik semata, melainkan murni anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para sahabat yang sudah beriman, peristiwa ini menjadi penguat keyakinan yang luar biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, bulan terbelah pada masa Rasulullah menjadi dua bagian. Nabi berkata kepada kami, saksikanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata-kata saksikanlah ini mengandung makna bahwa Nabi ingin para sahabat menjadikan peristiwa itu sebagai penguat iman, sebagai bukti nyata bahwa beliau adalah utusan Allah. Ulama menjelaskan, setiap mukjizat Nabi bertujuan untuk menambah keimanan kaum muslimin. Sebagaimana turunnya Al-Quran memperkuat iman mereka, maka terbelahnya bulan juga semakin menegaskan bahwa Rasulullah benar-benar didukung oleh tanda-tanda langit. Sebaliknya, kaum Quraisy yang hatinya tertutup justru semakin keras dalam penolakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sikap mereka dalam Al-Quran surat Al-Qamar. Dan jika mereka melihat suatu tanda, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Fenomena ini menunjukkan hukum Allah yang tetap. Bukti sehebat apapun tidak akan bermanfaat bagi hati yang sudah mengeras. Imam As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di menyatakan, ini adalah sifat orang kafir. Mereka tidak menolak karena kurangnya bukti, tetapi karena kesombongan dan hawa nafsu. Maka, tanda apapun yang ditunjukkan kepadanya tidak akan mengubah mereka. Dengan kata lain, masalah bukan pada kurangnya dalil, tetapi pada kerasnya hati. Ini yang harus menjadi peringatan bagi umat Islam sepanjang zaman. Jangan sampai hati membatu, sehingga kebenaran yang jelas pun diabaikan. Bagi kita hari ini, meskipun tidak menyaksikan langsung, kewajiban iman tetap sama. Kita meyakini mukjizat bulan terbelah karena riwayatnya sahih, mutawatir, dan diabadikan di dalam Al-Quran. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menegaskan dalam Fathul Bari bahwa peristiwa ini diriwayatkan oleh banyak sahabat dari berbagai jalur, sehingga tidak ada ruang untuk meragukannya. Maka, tugas seorang muslim adalah menerima dan meyakininya tanpa ragu. Keyakinan ini bukan sekedar bagian dari sejarah, melainkan juga bagian dari rukun iman. Beriman kepada Rasulullah dan mukjizat yang Allah berikan kepadanya.
Ada beberapa hikmah besar yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Pertama, hidayah hanya dari Allah. Mukjizat sebesar apapun tidak akan membuat orang beriman kecuali Allah membukakan hati mereka. Kedua, kokohnya iman sahabat. Mereka yang sudah beriman semakin mantap dan tidak goyah. Inilah teladan bagi kita agar terus menguatkan iman dengan ilmu dan amal, bukan sekedar menunggu tanda-tanda ajaib. Ketiga, bahaya kerasnya hati. Orang-orang Quraisy sudah melihat, mendengar kesaksian musafir, bahkan dibacakan ayat Al-Quran, tetapi mereka tetap menolak. Itu karena hati mereka tertutup oleh kesombongan. Yang keempat, dekatnya kiamat. Surat Al-Qamar dibuka dengan peringatan telah dekat datangnya kiamat. Ini mengingatkan bahwa dunia tidak panjang lagi. Umat Islam harus selalu waspada, memperbanyak amal, dan tidak terbuai dengan kesenangan dunia. Mukjizat bulan terbelah juga memberi pelajaran tentang bagaimana manusia bersikap terhadap kebenaran. Ada yang tunduk karena iman, ada yang menolak karena sombong. Pola ini terus berulang dalam sejarah, bahkan sampai sekarang. Bukti kebenaran Islam semakin banyak, tetapi banyak orang yang tetap menolak. Karena itu, umat Islam tidak boleh heran jika dakwah hari ini menghadapi penolakan keras. Hal itu sudah terjadi sejak masa Nabi. Tugas kita hanyalah menyampaikan kebenaran dengan sabar, sedangkan hidayah tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.